Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah Sehat. semua baik ya. Ya. Tidak lupa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di ruang ini kita telah diberikan kenikmatan sehingga kalian sehat semua. Baik. Sebelum memulai pelajaran, saya mau kepada ketua tingkatnya Rahmat, ya. Rahmat agar memimpin doa terlebih dahulu. Ya. Silakan Rahmat. Sebelum kita melaksanakan tugas hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Sebelum memulai pelajaran, ya, Bapak mau mengabsen terlebih dahulu kalian yang ada di kelas ini. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, semua hadir ya. Baik. Adapun yang akan kita sampaikan, Bapak sampaikan hari ini yaitu tentang materi kurban dan akikah. Nah, untuk hari ini ya kita akan membahas tentang kurban yang nantinya insya Allah kedepannya kita akan melanjutkan kepada akikah ya. Baik, kita mempelajari kurban ini ya memiliki beberapa tujuan ya, Yang pertama, kalian selaku siswa itu harus mampu menjelaskan pengertian kurban. Nah, ini yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua ya, kalian selaku siswa itu harus bisa merefleksikan bagaimana itu tentang tata cara kurban, tentang tata cara berkurban. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah kalian harus mampu menyebutkan dalil-dalil tentang Al-Quran, tentang kurban. Nah, itu merupakan tujuan dari kita mempelajari kurban ini, ya. Nah, kemudian Bapak mau bertanya, ya, sebelum kita memasuki ke materi, ya. Bapak mau bertanya kepada Rahmat. Ya. Menurut kamu, ya, apa itu pengertian dari kurban? Kurban adalah menyembelih hewan ternak dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tepat sekali. Jadi ya, anak-anak, pengertian dari kurban itu yang telah disebutkan Rahmat tadi itu sudah tepat ya, yaitu menyembelih hewan ternak ya, dengan niat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita masuk kepada materi. Baik. Kita masuk kepada materi. Sebagaimana disebutkan Rahmat tadi, pengertian dari hewan kurban itu adalah menyembelih hewan ternak. Baik, menyembelih hewan ternak ini dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu merupakan pengertian dari hewan, pengertian dari kurban. Nah, kemudian kurban ini ia memiliki hukum, ya. Apa hukum dari kurban? Hukum dari kurban ini, sebagian ulama itu mengatakan bahwa ini adalah wajib. Tetapi menurut jumhur para ulama, yaitu kebanyakan para ulama merupakan ini adalah sunnah muakkadah.
Sunnah muakkadah, ya. Ini merupakan sunnah muakkadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kautsar, ya. Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kautsar itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya apa? Inna a'tainakal kautsar, kata Allah kan, yaitu sesungguhnya kami telah memberikan a'tainakal kautsar, yaitu berbagai kenikmatan yang sangat banyak. Maka inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Apa itu artinya? Yaitu maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu itu ialah orang yang terputus. Quran surah Al-Kautsar 1 sampai 3. 1 sampai 3. Nah, kemudian ketentuan atau waktu dan tempat yang dipergunakan untuk berkurban ini merupakan dari setelah sholat Idul Adha, ya kan? Setelah sholat Idul Adha sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Nah, sampai tanggal Zulhijjah. Setelah sholat Idul Adha itu kan merupakan tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan 13 Zulhijjah. Itu merupakan waktu yang dilaksanakannya penyembelihan hewan kurban. Kemudian ketentuan, ya, hewan kurban ini, ya kan, ketentuan hewan-hewan apa saja yang boleh dikurbankan, yang merupakan sapi, ya, kerbau, unta, kambing, domba, biri-biri dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan hewan-hewan yang sepatutnya untuk disembelih atau dikurbankan. Kemudian untuk pembagian dari hewan kurban ini itu ada 3, ya. Ada tiga bagian. 1/3 untuk si pengkurban, ya, dan keluarganya. Kemudian 1/3 lagi untuk fakir miskin. Kemudian 1/3 untuk tetangganya, ya, untuk tetangganya, dan sewaktu-waktu akan dibagikan atau dimanfaatkan kembali. Ini merupakan pembagian dari hewan kurban. Baik, adapun sunnah yang perlu dilakukan saat menyembelih, ya, itu antara lain dengan mengucap Bismillah. Ini merupakan syarat wajib untuk menyembelih hewan kurban atau hewan-hewan sembelihan lainnya. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Kemudian menghadapkan hewan kurban itu ke arah kiblat. Sehingga tulang rusuk hewan kurban itu tertempel kepada tanah. Baik. Kemudian selanjutnya itu melafazkan takbir, ya, melafazkan takbir, kemudian membaca doa,
sebagaimana telah dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang yang berkurban itu semestinya dialah yang menyembelih hewan kurban. Tetapi apabila dia tidak bisa atau tidak mampu, maka dia diwajibkan untuk hadir di penyembelihan hewan kurban tersebut. Baik. Adapun hikmah dari pemotongan kurban. Hikmah pemotongan kurban. Yang pertama, itu kita diingatkan kembali kepada peristiwa monumental, peristiwa sejarah dari Nabi Ibrahim dan anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Kemudian yang kedua apa? Yaitu untuk mencontoh keeratan antara sang bapak dengan sang anak, yang merupakan kedua-duanya ini merupakan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mencontoh keharmonisan. Ya. Kemudian yang ketiga itu apa? Yaitu untuk menguatkan tali persaudaraan antara yang fakir atau yang tidak berpunya, kepada orang kaya. Ini merupakan salah satu hikmah dari pemotongan kurban. Kemudian yang terakhir itu adalah memberikan kesenangan. Kita memberikan kesenangan kepada si fakir. Berikan kesenangan kepada si fakir dengan adanya sepotong atau 2 potong hewan kurban. Ini merupakan hikmah dari pemotongan hewan kurban. Hikmah dari pemotongan hewan kurban. Nah, kemudian sebelum Bapak mengakhiri materi ini, Bapak mau menanyakan terlebih dahulu kepada kalian, siapa, ini untuk mengulang materi tadi ya, siapa yang masih ingat hukum menyembelih hewan kurban? Siapa? Yuk tangan. Saya. Ya, kamu Virgo. Apa hukumnya dari penyembelihan hewan kurban? Sunnah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, ini yang dinamakan penyembelihan hewan kurban ini yang dinamakan sunnah muakkadah. Ya. Muakkadah. Nah, ini merupakan hukum dari penyembelihan hewan kurban. Ya. Nah, sekarang kita menyimpulkan beberapa dari materi tersebut dari awal ya. Kesimpulan dari materi tersebut, pengertian dari hewan kurban itu adalah menyembelih hewan kurban, hewan ternak maksudnya, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hukumnya adalah yaitu sunnah muakkadah. Kemudian setelah itu hewan-hewan yang perlu disembelih atau dikurbankan itu tidak cacat fisik ya, seperti pincang, buta, taringnya patah dan lain sebagainya. Nah, kemudian hewan apa saja yang boleh dikurbankan, yaitu tadi apa? Sapi, kerbau, unta, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian ada pun hikmahnya, yaitu tadi ada 4 tadi kan. Yang pertama itu
bagaimana kita mencontoh ya keeratan atau keharmonisan antara Nabi Ibrahim dengan anaknya yaitu Nabi Ismail, ya kan? Kemudian menyenangkan fakir miskin, ya, menguatkan tali persaudaraan antara si kaya dengan si miskin dan lain sebagainya. Kemudian insya Allah minggu depan kita akan lanjut ke materi akikah. Ya. Bapak sudah tugaskan kalian tadi ya untuk mencari pengertian akikah dan hukum-hukumnya dan lain-lain. Kemudian penutup sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.